minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Jumat, sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kultum menjelang kita berbuka di sore hari ini, mari sama-sama kita memperbanyak zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu-waktu pergantian ini merupakan waktu-waktu yang mustajab kita dalam berdoa, insyaallah. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita mengangkat tema tentang istiqomah. Istiqomah menurut bahasa dan merupakan kekuatan, ya, merupakan ketetapan hati, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak goyah. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan, disampaikan oleh Imam Mujahid rahimahullah, beliau menerangkan bahwasannya istiqomah adalah suatu komitmen ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menerangkan istiqomah merupakan bentuk satu ketaatan seorang hamba kepada Rabbul Alamin, kepada Rabbnya, ya, dengan kesungguhan, dengan benar-benar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak tergoyahkan sedikit pun. Maka menurut Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, istiqomah merupakan sikap seorang hamba, ketetapan hati baik dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kewajibannya, memenuhi segala kewajibannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah menurut beberapa para imam dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah ini ringan diucapkan tetapi berat dalam pelaksanaan. Kalau kita lihat sebagaimana sirah daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah merupakan seorang sahabat yang diuji keistiqomahannya dalam akidahnya. Ketika dia disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, diletakkan dia di atas padang pasir yang panas, ditindih batu yang besar di atas dadanya, tetapi apa yang beliau ucapkan? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Allah Maha Satu, Allah Maha Satu. Tidak tergoyahkan. Dia ucapkan dengan lisannya, penuh dengan ketaatan, keistiqomahan. Ya, tidak tergoyahkan imannya kepada Allah. Dia juga buktikan dengan amal perbuatan dia. Setelah diikrarkan di lisan, dia tetapkan dalam hatinya, kemudian dia buktikan dalam amal perbuatannya, tetap taat kepada Allah sampai dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan istiqomah yang hak, yang benar. Maka keutamaan istiqomah ini banyak, ya, banyak sekali keutamaan istiqomah. Istiqomah ini merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ibadah atau melakukan sesuatu yang dicintai Allah dengan istiqomah terus menerus, maka ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun amalan itu sedikit. Kemudian orang yang istiqomah, maka ini akan mendapatkan, ya, jaminan dari surga, jaminan Allah Subhanahu wa taala itu surga, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan
Allah itu adalah Rabbnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah adalah Rabbnya, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah, tetap pendiriannya tidak tergoyahkan sampai dia mati. Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan berkata kepada mereka, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala janjikan surga sebagai balasan orang-orang yang istiqomah. Inilah Bapak dan pemirsa, sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara banyak keutamaan orang-orang yang istiqomah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat menyampaikan pesan kepada orang-orang yang istiqomah, jangan engkau takut dan jangan engkau merasa bersedih, karena juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat untuk melindungi, menjaga orang-orang yang istiqomah. Kemudian apa yang terakhir, istiqomah ini juga merupakan amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Walaupun kita sedikit, tetapi dilakukan dengan istiqomah, maka ini akan dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Baik sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di kesempatan Ramadan ini kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kita, dan insyaallah mudah-mudahan di luar dari bulan Ramadan ini kita juga tetap menjalankan ibadah kita dengan istiqomah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.